Oke. Yuk. Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera kita semua. Oke baik, pertama-tama saya di sini Arjun Gawenstu selaku moderator akan membuka jalannya podcast terkait dengan mata kuliah rancangan dan pengembangan kurikulum pada semester 1 kali ini. Yang mana nanti ini kita akan membahas secara detail terkait dengan beberapa poin yang terdapat di dalam mata kuliah PPK sendiri. Yang pertama ada poin W, H, E, R, E, N, W, H, Y. Oke, baik, untuk poin pertama nanti kita akan membahas terkait dengan poin how ya, how yang mana akan disampaikan oleh Mbak Ruby Nabila. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Perkenalkan, saya Nabila Khotimah dari PJOKG. Yang pertama, poin pertama, bagaimana caranya mengunggah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan uji kinerja. Jadi, untuk menggugah pemikiran tersebut menggunakan pendekatan yang kolaboratif dengan membuat suasana kelas merasa aman dan nyaman serta setiap peserta didik merasa didengar dan dihargai. Selanjutnya menggunakan teknik pengajaran yang mendorong partisipasi anak seperti kerja tim saat pembelajaran di lapangan dan proyek kolaborasi. Selanjutnya memberikan tantangan untuk peserta didik serta umpan balik kepada peserta didik saat pembelajaran. Pertanyaan yang nomor 2, situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide besar segera menarik, konkret, dan sangat penting? Yang pertama, peserta didik dapat diberikan tugas dengan melakukan pemecahan masalah yang nyata seperti mencari solusi atas permasalahan lingkungan ataupun lainnya. Peserta didik juga melakukan tugas kolaboratif dengan tim untuk melakukan suatu proyek tim serta mengadakan diskusi tentang isu-isu yang ada, misalnya isu pada dunia olahraga. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi? Untuk menciptakan keinginan dan minat terhadap materi, pendekatan dan pencapaian materi haruslah menarik dan menantang bagi peserta didik. Salah satunya ialah melakukan pendekatan berbasis masalah dengan memberikan suatu proyek pemecahan masalah pada peserta didik. Yang nomor 4, peluang macam apa yang bisa menopang minat pelajar, terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit? Guru dapat meningkatkan minat belajar peserta didik ketika kesulitan menggunakan metode kolaborasi. Guru dapat memberikan pembelajaran melalui video ataupun materi dengan contoh yang ada di sekitar. Selanjutnya, yang terakhir nomor 5, apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan risiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya berani untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan memutuskan? Jawaban yang pertama ialah kurangnya rasa percaya diri ketika peserta didik disuruh maju sering tidak mau. Selanjutnya, rasa takut peserta didik akan jawaban ketika ingin menjawab pertanyaan takut salah. Dan yang terakhir, untuk mengatasi masalah ini pentingnya guru untuk memperkuat rasa percaya diri peserta didik, belajar dari kegagalan, mencari pengalaman baru, menciptakan lingkungan yang mendukung dan kreatif, serta mendukung dan menghargai setiap pertanyaan serta mempromosikan lingkungan yang aman bagi peserta didik. Itulah dari bagian yang how, bagaimana. Selanjutnya, Baik, terima kasih Mbak Nabila telah menyampaikan terkait dengan poin oh ya. Sekarang untuk poin E, explore, equip and experience akan disampaikan oleh saya sendiri, Arjun Gawenstu. Pertanyaan pertama, bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide besar dan pertanyaan penting? Oke, baik, sebagai guru pamong, sebagai mahasiswa PPL, tentunya saya melihat bahwa eksplorasi ide besar dan juga pertanyaan penting dalam pembelajaran permainan bola besar seperti sepak bola dilakukan dengan melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan yang berpusat pada pengembangan
pemikiran kritis dan juga kerjasama antar tim. Kemudian salah satu pendekatan yang saya gunakan ialah memulai pembelajaran dengan pertanyaan reflektif seperti bagaimana kerjasama tim dapat mempengaruhi hasil pertandingan, atau apa strategi terbaik untuk menyerang dan bertahan dalam permainan sepak bola. Mahasiswa PPL PPG yang sudah terlaksana telah mengarahkan siswa dalam kegiatan diskusi kelompok untuk mencari jawaban berdasarkan pengalaman mereka selama permainan. Pertanyaan kedua, kegiatan belajar apa? Kemudian untuk penampilan kemampuan puncak siswa, pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas, apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Baik, untuk menampilkan kemampuan puncak siswa, tentunya dibutuhkan perancangan pembelajaran berbasis praktik. Misalnya dalam pembelajaran sepak bola, siswa diminta menyusun strategi permainan secara berkelompok yang kemudian dipraktikkan dalam simulasi pertandingan di lapangan. Kemudian aktivitas ini membantu siswa mengaplikasikan teknik dasar seperti dribbling, passing, ataupun shooting, sekaligus mengasah keterampilan mereka dalam kerjasama tim dan pengambilan keputusan strategis. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, baik, untuk penyampaian poin selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Farija. Ya baik, poin R, rating, revisi akan saya bahas. Yang pertama, bagaimana peserta didik akan dibantu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Ada 6 poin. Yang pertama itu dengan diskusi reflektif, kedua kegiatan pemecahan masalah, yang ketiga pemberian umpan balik, yang keempat penggunaan alat visual, yang kelima pertanyaan kritis, yang keenam simulasi atau role playing. Dengan berbagai pendekatan ini, peserta didik akan lebih terlibat aktif dalam mengevaluasi dan mengembangkan pemahaman mereka tentang ide-ide penting, serta dapat memperbaiki dan memperdalam pengetahuan mereka secara lebih efektif. Yang kedua, bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik. Pertunjukan peserta didik atau pencapaian siswa dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik. Proses ini membantu peserta didik untuk melakukan refleksi terhadap kemajuan mereka dan memahami area yang perlu diperbaiki. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Yang pertama, dengan penilaian diri, self-assessment, meningkatkan kesadaran diri, mendorong kemandirian, umpan balik, feedback, membantu memperbaiki pekerjaan. Yang keempat, meningkatkan proses pembelajaran. Yang kelima, yang terakhir, revisi, itu mengembangkan kemampuan berpikir kritis sama peningkatan bertahap. Secara keseluruhan, melalui proses penilaian diri dan umpan balik yang terus-menerus, peserta didik dapat memperbaiki kinerja mereka, meningkatkan pemahaman, dan mencapai hasil yang lebih baik dalam pembelajaran mereka. Oke, baik, terima kasih Mbak Farija. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Sadul. Silakan. Selanjutnya untuk poin selanjutnya yaitu Tailor to Student. Pertanyaan pertama untuk poin T ini yaitu bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan, guru dapat menggunakan pendekatan diferensiasi dengan menyesuaikan konten, proses, dan produk. Dapat menggunakan pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan minat peserta didik.
Hal ini mencakup pengenalan terhadap karakteristik individu peserta didik, mengkaitkan materi dengan minat mereka, serta memanfaatkan pengetahuan sebelumnya untuk membangun pemahaman baru. Untuk poin pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Untuk menyesuaikan rencana pembelajaran agar tetap efektif dan memaksimalkan keterlibatan peserta didik dalam situasi perubahan kondisi, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah tetap fleksibel dan responsif terhadap situasi yang ada. Guru harus mengevaluasi kembali tujuan pembelajaran dan memastikan bahwa perubahan yang dilakukan tetap mendukung pencapaian tujuan tersebut. Selanjutnya, untuk menjaga keterlibatan peserta didik, guru bisa mengintegrasikan kegiatan interaktif seperti diskusi kelompok, kuis online, atau proyek kolaboratif. Pemberian umpan balik yang cepat konstruktif juga penting untuk memotivasi peserta didik dan memperbaiki proses pembelajaran. Dengan pendekatan ini, meskipun ada perubahan, pembelajaran tetap berjalan efektif dan peserta didik tetap terlibat aktif. Terima kasih. Itu adalah penjelasan dari poin A. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya atas pemaparan materinya, Mbak Farida, Mbak Novi, Mas Sarul, juga saya, Mas Ardia. Oke, baik, untuk podcast kali ini kami tutup sampai di sini. Kelompok 4 mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua kedepannya. Amin. Oke, salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para kesan. Orang Jebule lagi rekam.